Wisnu. Haris menggapai pundak Wisnu. Membalikkan badannya, Wisnu menoleh dan mengernyitkan alisnya. Tidak langsung menjawab, justru ia melihat sekeliling, seperti sedang mencari seseorang yang lain. Dia tidak bersamaku. Aku meninggalkannya di bangku taman. Haris berkata lagi. Dia melihat pria yang memakai jaket dan topi hitam serta tas ransel tersebut. Apa yang kamu inginkan? Suara Wisnu terdengar datar. Mengapa kamu menghindar darinya? Dia sangat merindukanmu. Temui dia. Pandangan Haris berubah lembut. Tidak, aku belum siap. Katakan saja padanya, aku baik-baik saja. Tidak perlu mengkhawatirkanku. Wisnu tersenyum pada Haris. Haris mencitak kening pria yang berdiri di hadapannya itu. Dia memang sudah seperti adik baginya. Kamu yakin tidak ingin bertemu dengannya? Kamu tidak menyesal? Ya, aku juga harus move on kan, bro. Ketika Haris membuka mulutnya ingin berbicara lagi, tiba-tiba handphonenya berbunyi. Dia mengangkat jari telunjuknya di depan Wisnu, mengisyaratkan padanya untuk menunggu sebentar. Vicky? Men, aku sudah berusaha menghubungimu dari tadi. Apa yang terjadi denganmu, men? Vicky berteriak saat Haris mengangkat teleponnya. Apa yang kamu inginkan? Dia ada di Central Park sekarang. Aku tidak bisa mengakses satelit. Aku membutuhkan aksesmu. Gunakan kodeku. Oh! Haris menghentikan kata-katanya ketika ia teringat istrinya yang juga sedang berada di taman. Wisnu! Belum selesai ia berbicara, ia sudah tidak melihat sosok Wisnu di depannya, pun dengan telepon Vicky yang juga terputus. Vicky, lihat saja, aku akan menghancurkan robot-robotmu. Gumam Haris sambil berlari. Wisnu mengemudikan mobilnya dengan mengebut dan berhenti tidak jauh dari Haris. Dia memberi sinyal pada mantan bosnya itu untuk naik ke dalam mobil. Telepon Haris berbunyi lagi. Apalagi sekarang? Istrimu ada di tangannya. Mereka menuju ke Bukit Permai. Terus track dia. On it. Wisnu menolehkan kepalanya dan bertanya. Apa ini ulah Sandra? Ya, cepat men. Apa kamu tidak bisa melihat sekarang ini ramai jalanan? Sekarang weekend men. Wisnu juga berbicara sedikit keras. Mereka kehilangan jejak mobil van yang membawa Andrea. Haris mencoba menghubungi Vicky lagi, tapi dia tidak mengangkat panggilannya. Sembari menyetir dengan satu tangannya, Wisnu mengeluarkan handphonenya dan melemparnya tepat di pangkuan Haris. Buka aplikasi. Passwordnya adalah tanggal ulang tahun istrimu. Ini akan membantu kita ke lokasinya sekarang. Cepat. Haris sebenarnya heran mengapa Wisnu memasang tracker pada istrinya. Namun saat ini bukan waktu yang tepat untuknya bertanya. Dia lalu mengikuti ucapan Wisnu. 1-60 Express. Wisnu mengubah jalurnya menuju ke jalan tol sesuai yang dikatakan Haris. Ketika Wisnu melihat bayangan mobil van yang tengah membawa Andrea tersebut, ia melemparkan tas punggungnya pada Haris. Sementara ia sendiri menambah kecepatan untuk mengejar mobil itu. Keluarkan dan arahkan pada mereka. Ucap Wisnu yang masih terus fokus menyetir. Meskipun tidak sejitu Wisnu, tapi setidaknya Haris tahu bagaimana cara menembak. Biasanya dia tidak akan mengotori tangannya sendiri. Tapi kali ini demi istrinya dia tidak punya pilihan lain. Tepat saat Haris akan menarik
mobil mereka dihujani tembakan dari belakang. Ada 3 mobil yang mengejar yang kemungkinan besar adalah orang-orang Sandra. Akhirnya terjadi antara Harris dan orang-orang yang mengejar mereka tersebut. Ada 1 mobil yang berhasil ditembaknya yang menghantam pembatas jalan. Masih ada 2 mobil yang lain. Karena berada di dalam mobil dengan kecepatan yang sangat tinggi serta oleng ke sana kemari, jadi beberapa kali tembakan Harris melesat, sampai ia kehabisan peluru. Teriak Harris. Nah, gunakan ini. Gunakan dengan baik, bro. Kalau tidak, habis kita. Wisnu melemparkan Walter CCP berisi 1 peluru pada Harris. Arahkan mobil ini lurus, ucap Harris sebelum ia fokus pada salah satu roda mobil. Dor! Tembakannya tepat mengenai sasaran. Mobil itu terpelanting dan menghantam mobil yang lain. Tepat saat itu mereka berada di persimpangan jalan. Sebuah truk Fuso yang besar menghadang mereka. Wisnu yang kaget membuang setirnya ke arah yang lain, membuat mobil itu berputar arah dan mereka kehilangan jejak. Wisnu meluapkan emosinya dengan menendang roda mobilnya. Sementara di satu sisi, Haris masih terus menghubungi Vicky, tapi tidak ada yang menjawab teleponnya. Dia lalu menerima panggilan dari Miles. Bicara. Orang-orang Nugraha telah menggempur markas Vicky. Hah? Apa dia tertangkap? Tanya Haris khawatir. Tidak. Dia berhasil keluar, tapi dia tidak bisa mengakses satelit sekarang. Kami di sini sedang berusaha melacak istrimu. Kirim orang untuk menyelamatkan Vicky, dan informasikan pada Baskoro tentang situasi kita saat ini. Mereka memiliki high-tech yang bersama dengan kita. Mereka akan membantu kita. Oke. Apa Wisnu baik-baik saja? Miles bertanya padanya. Nada suaranya terdengar khawatir. Ya, dia bersamaku sekarang. Haris melirik Wisnu. Apa itu Miles? Tanya Wisnu. Ia menghentikan kakinya menendangi roda ban mobil. Haris mengangguk dan memberikan teleponnya pada Wisnu. Pak, kamu tahu kan apa yang harus kamu lakukan sekarang? Dan katakan padanya apa yang sebenarnya terjadi. Apa? Dia tidak tahu? Tidak. Oke. Wisnu menutup panggilan itu dan menghela nafasnya. Haris menatap Wisnu dengan ekspresi serius. Katakan, apa yang ingin kamu katakan? Suaranya terdengar lebih dingin dari bongkahan es. Bila aku menceritakannya sekarang, mungkin tahun depan baru akan selesai. Yang jelas, Hendrik tidak boleh sampai bertemu dengan istrimu. Tidak lama, orang-orang Haris, polisi, dan ambulan datang ke lokasi untuk mengurusi kekacauan itu. Keduanya menaiki helikopter untuk menuju ke markas Maheswara. Haris menuju ke ruangan rahasianya di bawah tanah. Dia mencoba menghubungi Vicky kembali. Kali ini panggilan darinya diangkat. Track dia sekali lagi. Tidak bisa, men. Dia meninggalkan trackernya di jalan. Dia tahu selama ini kita mengawasinya. Kalau begitu, track istriku. Vicky terbengong sesaat. Bukankah dulu saat dia memberikan tracker, Haris menolaknya? Dia bilang dia percaya istrinya, bla bla bla. Wisnu yang memiliki devisnya. Aku akan mengirimimu ID-nya. Oke. Oh iya, aku dan Andre menuju ke sana sekarang. Vicky menginformasikan bahwa pasukan Baskoro juga sudah mulai bergerak. Hei, sekarang giliranmu. Haris menatap tajam pada Wisnu. Laki-laki itu menjelaskan semuanya dari A sampai Z.
bahwa akan sangat berbahaya bila Hendrik sampai bertemu dengan Andrea. Kemungkinan terbesarnya adalah dia bisa. Sejujurnya Haris geram pada Wisnu. Tapi di lain sisi, ia juga tahu Wisnu baru-baru saja mengetahui hal ini dari ayahnya. Tiba-tiba handphone Haris berbunyi kembali. Dia melihat nama peneleponnya, Private Caller. Sebelum mengangkat panggilan itu, dia mengerutkan alisnya. Temui aku di lokasi yang akan kukirimkan padamu setelah ini. Lokasi keempat ada di tanganku. Terdengar suara seorang wanita di seberang sana. Aku harus pergi sekarang. Dan kamu harus tinggal di sini. Temukan lokasinya sebelum aku kembali. Haris menginstruksikan pada Wisnu. Tapi, aku tidak bekerja denganmu sekarang. Haris menghela nafasnya. Nah, tangkap. Akan lebih cepat dengan ini. Setelah memakai jaketnya, Haris melemparkan kunci motor pada bestinya itu. Aku pikir kamu akan marah padaku. Ya, aku sangat ingin menunjukmu, tapi bukan waktu yang tepat sekarang. Ucapnya sebelum melangkahkan kaki keluar. Di restoran, Haris duduk di sebuah kursi yang kosong. Di sana adalah tempat pertemuannya dengan penelepon rahasia tadi. Tidak lama ada seorang wanita yang datang yang kemudian duduk di depannya. Wanita tersebut memakai pakaian yang sangat tertutup, serta masker untuk menutupi wajahnya. Dia menoleh ke kanan dan ke kiri sebelum memberikan sebuah pendrive pada Haris. Nah, setelah mengaktifkannya, kamu hanya memiliki waktu 2 kali 24 jam. Kalau kamu tidak berhasil, kode itu akan otomatis berubah. Dan juga, kamu masih ingat kan dengan kesepakatan kita? Haris menganggukkan kepalanya. Ketika Andrea membuka matanya, ia sedang duduk di sebuah kursi dengan tangan dan kakinya terikat. Pandangannya masih samar-samar dan kepalanya pusing. Dia baru teringat tadi saat sedang menunggu suaminya di taman, ada seorang pria yang bertanya padanya. Dan setelah itu, dia tidak ingat apa-apa yang terjadi. Ruangan tersebut sangat gelap. Di sana hanya ada satu lampu bohlam di tengah-tengah, tepatnya di atas Andrea. Dengan sekuat tenaga, ia mencoba melepaskan ikatan itu, tapi tidak berhasil. Dari kegelapan, Sandra berjalan mendekatinya. Anda sudah bangun, Nyonya Maheswara? Gadis itu tersenyum sinis dan berjalan mengitari Andrea. Plak! Dia menampar pipi kanannya. Andrea menunduk menahan rasa sakit. Sandra mengangkat ujung dagu Andrea membuatnya menatap gadis itu. Sakit ya? Hah? Ini baru permulaan. Suamiku tidak akan melepaskanmu. Andrea juga tersenyum sinis. Ini membuat Sandra semakin geram. Saat ia mengangkat tangannya untuk menamparnya lagi, ada suara yang menghentikannya. Rama masuk ke ruangan tersebut dan melihat ujung bibir Andrea yang berdarah. Kamu? Tanyanya. Ya, dia pantas mendapatkannya. Tidak perlu terlalu padanya. Kita masih membutuhkannya. Andrea berubah diam. Sebenarnya dia tidak takut pada Sandra, tapi pada Rama. Rama adalah putra Hendrik. Dia tahu keluarga Nugraha adalah musuh bebuyutan keluarga ayahnya. Apalagi wajahnya yang sangat mirip dengan wajah mamanya. Kamu, bius dia. Dan periksa apakah ada tracker padanya. Ucap Rama pada salah seorang anak buahnya. Kita harus segera pergi dari sini. Pria itu berjalan keluar diikuti Sandra.
Di depan sebuah ruangan yang terbuat dari kontainer, Wisnu berdiri sejenak sebelum membuka pintunya. Terakhir kali ia kesini adalah beberapa tahun yang lalu. "Yah, Papa is back, baby." Dia tersenyum setelah masuk ke ruangan itu. Dia mengambil dan jaket. Tidak lupa ia menyembunyikan kesayangannya di sepatu bootnya. Dia memakai seragam tentara yang memang sudah lama tidak dipakainya. Wisnu memberikan kalung berbentuk kupu-kupu pada Andrea yang sebenarnya adalah tracker. Barang tersebut bisa mendeteksi detak jantung serta lokasi pemakainya. Mata kalung itu akan sering berubah warnanya sesuai dengan kondisi jantung, mulai dari warna hijau, kuning, merah, dan hitam. Bila sinyal yang dikirimkan ke handphone Wisnu adalah warna hitam, itu artinya si pemakainya sudah tidak bernyawa. Dan saat ini sinyal dari Andrea adalah kuning. Setidaknya dia masih baik-baik saja. Sebelum menghidupkan motornya, dia mengirimkan lokasi Andrea pada Haris. Di tempat lain, Haris yang baru saja menerima pesan SMS langsung menginstruksikan pada orang-orangnya untuk menuju ke lokasi yang ditunjukkan oleh Wisnu. Saat ini satu-satunya pasukan terbaik yang bisa diandalkannya hanyalah Wisnu, sembari menunggu bala bantuan yang lain.